Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Syakira dari Program Studi Manajemen Universitas Sumatera Utara. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan dan penawaran dan keterkaitannya dengan keuntungan dan kerugian di perusahaan. Fungsi permintaan dan penawaran adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang sangat penting untuk kita ketahui. Pengertian fungsi permintaan adalah hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Bunyi hukum permintaan yaitu jika harga naik, maka permintaan terhadap produk tersebut akan turun, dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan terhadap suatu produk akan naik. Sementara itu, fungsi penawaran adalah hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, maka permintaan terhadap barang akan naik, dan sebaliknya jika harga turun, maka permintaan terhadap barang akan ikut menurun. Nah, lalu apa sih hubungan fungsi permintaan dan penawaran ini dan keterkaitannya dengan keuntungan dan kerugian di perusahaan? Jadi, fungsi permintaan dan penawaran sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan karena itu akan menentukan harga pasar dan jumlah barang yang terjual. Seperti yang kita ketahui kan, tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. Jadi, perusahaan akan memperoleh keuntungan jika harga jual barang lebih tinggi daripada biaya produksi dan barang yang diproduksi dapat terjual dalam jumlah yang banyak. Sementara itu, perusahaan akan mencapai kerugian jika harga jual lebih rendah dari biaya produksi dan barang tidak laku di pasar, sehingga stok menumpuk di gudang, kemudian perusahaan harus diskon besar-besaran agar produknya laku, dan modal tidak kembali. Nah, di sini ada contoh perusahaan yang untung dan rugi dari penerapan fungsi permintaan dan penawaran. Salah satu contoh perusahaan yang untung di sini adalah perusahaan Apple. Setiap kali Apple mengeluarkan produk baru seperti iPhone, itu permintaannya sangat banyak. Meskipun harga yang ditetapkan dari Apple itu mahal, tetapi tetap aja konsumen akan tetap membeli karena sudah percaya dengan kualitas dan brand Apple. Nah, di sini Apple mendapatkan banyak keuntungan karena berhasil menyesuaikan harga produk dan jumlah produksi dengan kondisi permintaan pasar. Sementara itu, contoh perusahaan yang mengalami kerugian karena tidak menerapkan fungsi permintaan dan penawaran dengan baik adalah perusahaan Nokia. Siapa yang tidak tahu Nokia? Nokia itu sangat populer di zaman dulu. Nah, tapi semakin berkembangnya zaman dan mulai memasuki era digital, permintaan konsumen itu adalah smartphone touchscreen. Tetapi Nokia tidak dapat mengikuti perubahan permintaan itu. Akibatnya, perusahaan Nokia mengalami penjualan yang menurun drastis dan mengalami kerugian besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi permintaan dan penawaran sangat penting dalam menentukan harga dan jumlah barang di pasar. Keduanya akan mampu membantu perusahaan dalam menjual produk secara optimal. Perusahaan yang mampu memahami dan menerapkan konsep permintaan dan penawaran dengan baik akan lebih mudah memperoleh keuntungan. Sebaliknya, jika perusahaan tidak menerapkan fungsi permintaan dan penawaran dengan baik dan tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi pasar, perusahaan akan berisiko mengalami kerugian. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi fungsi permintaan dan penawaran dan keterkaitannya antara keuntungan dan kerugian di perusahaan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat kita pahami secara bersama-sama. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bye-bye.